Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada menyatakan perintah memandikan jenazah. Ya, perintah memandikan jenazah. Dan barang yang ditakluk iaitu dengan memandikan jenazah. Ya. Fardu kifayah memandikan jenazah. Artinya fardu memandikan mayat, yaitu jenazah orang Islam. Jikalau mati karam di dalam lautan ataupun di dalam air, sekalipun mati dengan karam, tenggelam, yang bukan mati syahid. Jadi yang bukan mati syahid ini adalah fardu kifayah untuk dimandikan, yang bukan mati syahid. Kemudian dikafani. Dikafani sekalipun itu adalah orang kafir. Apabila berjumpa iaitu dengan jenazah yang ada di lautan sudah karam, kemudian jenazah itu diambil jenazah, kemudian dimandikan, dikafani. Dimandikan, dikafani. Atas nama bukan yang syahid. Dimandikan, dikafani. Di mana saja terdapat jenazah. Dimandikan dan dikafani. Sekalipun dia orang kafir. Itu adalah berhak, berkewajiban fardu kifayah atas nama manusia. Yang ketiga, disembahyangkan jika dia orang Islam. Ini perbedaan. Perbedaannya, kalau atas nama jenazah, mayat, bangkai manusia, ini adalah dimandikan, dikafani. Dimandikan, dikafani. Ini perlu diperhatikan. Meskipun dia bukan Islam, kafir sekalipun, tapi hak fardu kifayah kepada kita, biarpun kita orang Islam, tapi biarpun dia kafir yang mati di negeri kita, di kampung kita, ini adalah fardu kifayah kepada kita memandikan, mengkafani, kemudian menanami, yaitu mengkuburi. Apabila mayat itu Islam, maka solat disolati. Yang Islam disolat, yang bukan mati syahid itu disolat. Fardu kifayah sama, biarpun orang kafir ataupun orang Islam, mandikan, kafani, ditanam, tidak disolat. Dikebumikan ini, orang Islam dikebumikan, orang kafir dikebumikan. Dimandikan, orang Islam dimandikan, orang kafir dimandikan. Dikafani, orang Islam dikafani, orang kafir dikafani. Yang bedanya, apabila itu Islam, disolati. Itu hukumnya. Jangan dibiarkan jenazah, biar siapa saja yang ditemukan, itu harus diurus. Kalau tidak, berdosa satu kampung. Jangan dipikir, oh ini jenazahnya bukan jenazah orang Islam, untuk apa diurus. Tapi berdosa satu kampung. Harus diurus. Jenazah itu semua sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beda yaitu Islam dan kafir. Maka fardu kifayah itu atas tiap-tiap manusia. Fardu kifayah itu atas tiap-tiap manusia yang tahu akan dia mati. Jadi kena fardu kifayah ini pada semua manusia,
yang merasa diri mati. Yang tahu, yang bahawa kita juga ikut mati. Dari keluarga manusia, iaitu keluarga makhluk yang merasakan mati. Ini adalah dikatakan itu dikenakan iaitu fardu kifayah. Maka dikerjakan oleh seseorang yang tiada mukallaf fardu kifayah sekalipun, maka lepaslah dosa orang satu kampung. Padahal satu orang yang mengerjakan, iaitu biarpun tidak mukallaf sekalipun, dikerjakan. Solat jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, dikebumikan. Yang dikerjakan oleh orang yang mukallaf sekalipun. Tapi tetap sudah diampuni dosa satu kampung. Itu namanya fardu kifayah. Sekurang-kurangnya memandikan jenazah atau mayat itu adalah meratakan air seluruh badan. Itu sekurang-kurangnya. Misalnya tidak ada orang yang mengerti cara mengerjakan jenazah. Yang paling kurang yaitu meratakan air di seluruh tubuh. Artinya memandikan. Memandikan yang benar. Itu paling kurang. Yang paling kurang itu sudah sempurna. Dan jangan meluncurkan air yaitu di atas badan mayat, melainkan sesudah menghilangkan najis. Jangan disiram jenazah. Jangan disiram jenazah itu sebelum membersihkan najis yang ada yaitu di tempat pengeluaran najis. Dibersihkan najis dulu yang sudah ada, baru disirami dengan air untuk menghabiskan, untuk membersihi. Dibersihkan dulu yaitu semua najis-najis yang ada. Jangan disirami air ini sudah sudah setengah jam. Jenazah kalau misalnya orang hidup mandi sudah menggigil dia. Habis air. Disirami seluruh tubuh. Dibersihkan yaitu najis dulu. Bersihkan najis dulu yang ada pada badan. Ditekan perut-perutnya yaitu yang supaya keluar najis-najis yang mau keluar. Itu dibersihkan kuku-kukunya, kaki ataupun tangan. Sudah dibersihkan semuanya, baru disirami air seluruh badan supaya merata hingga habis daripada najis yang ada, yaitu yang sudah dibersihkan tadi. Sudah dialirkan dengan air, diteruskan dengan air. Maka memadalah memandi. Dengan mandi mayat itu, memadalah mandi mayat itu, yaitu daripada mandi junub dan mandi jenazah. Misalnya sudah meninggal itu tidak usah 2 kali mandi. Tidak usah mandi junub, mandi jenazah. Dimandi yaitu maka memandikan junub dan mandi jenazah itulah sudah sempurna. Hingga merata sudah berarti sudah mandi, sudah suci daripada junub yaitu pada mandi jenazah. Sudah suci semua. Sunat memandikan mayat yaitu dengan menutup aurat. Jangan dimandikan mayat dibuka semua. Itu nanti kalau dibuka semua bahkan menjadi makruh, kalau kadang-kadang juga menjadi haram. Sunat yaitu menutup aurat dengan kain atau dengan pakaiannya yang luas. Kalau tak ada kain, pakaiannya yang luas. Kemudian digosok-gosok yaitu oleh orang yang memandikan mayat itu
yaitu pada tubuh anggotanya, baik pada tempat auratnya, yaitu digosok dengan tidak dengan badan yang tertutup, kemudian disirami air. Begitu. Tidak boleh yaitu memasuki orang-orang yaitu pada tempat mandi mayat. Tempat mandi mayat tidak boleh memasukkan orang banyak, kecuali hanya orang yang memandikan mayat saja. Orang yang memandikan mayat saja. Orang yang memandikan mayat itu adalah walinya, keluarganya. Keluarganya yaitu yang memandikan mayatnya. Maka diawalkan yaitu memandikan mayat itu disaksikan oleh seluruh keluarganya. Keluarganya, wali itu masuk pada tempat itu seorang ataupun dua orang, yaitu dilihat yaitu mayat yang dimandikan oleh orang yang disuruh mandi pada jenazah, biarpun yang dimandikan oleh keluarganya atau yang disuruh kepada tungku. Karena disuruh mandikan jenazah itu bukan bukan sembarangan yang mandikan jenazah, disuruh khusus. Khusus disuruh mandikan. Dan haram yaitu menceritakan aib mayat, yaitu pada orang yang oleh orang yang memandikan jenazah tersebut. Misalnya ada hitam mukanya, itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Maka orang yang memandikan mayat ini jangan sembarangan yaitu masuk untuk memandikan mayat. Tidak boleh menceritakan aib mayat. Aib itu tidak boleh menceritakan kepada siapapun kapan saja. Itu orang yang memandikan mayat. Dan orang yang memandikan mayat itu sudah terpilih, sudah ditunjuk oleh keluarganya, yaitu seorang untuk memandikan jenazah. Kemudian keluarganya yaitu yang menggosok, membersihkan. Itu orang yang ditunjuk satu orang. Orang yang memandikan jenazah itu bukan tidak ada gaji dari pemerintah, tapi diberikan uang oleh orang ahli keluarganya. Berapa mandi jenazah? 200.000 dikasih. Berapa mandi jenazahnya? 300.000 ataupun 150.000. Itu berapalah. Itu berkewajiban pada keluarganya. Jangan dipikir sekarang sudah ada di kampung. Sudah ada kampung ini tukang jenazah, tukang raek ma danyo, ayah danyo. Tukang raek rag danyo lagi banyak. Yuk peng untuk negara banyak dia tu batun untuk menduar tu lebih. Jadi kon tukang raek ma danyo ina. Jadi kibanti ma danyo dan ayah danyo tukang raek, tajuk peng li danyo. Ni hana pa tabah badu semir. Benar. Jadi berkewajiban yaitu tentang masalah memandikan jenazah itu bukan main-main. Orang tertentu khusus. Tidak boleh melihat aurat, yaitu aurat antara pusat dan lutut. Yaitu bagi orang yang memandikan jenazah tidak boleh melihat aurat mayat antara pusat dan lutut. Kecuali dibolehkan bagi suami ataupun istri. Yang meninggal itu suami, yaitu yang membersihkan itu adalah ada istrinya, itu dibolehkan. Kata misalnya yang meninggalnya istri dimandikan oleh suaminya, itu boleh. Boleh melihat. Tapi sunat tidak boleh tidak melihat. Lebih baik berarti tidak melihat. Menggosok saja mana yang sudah diratakan air. Kalau memang ada perlu, misalnya ada yang tidak kena air, itu boleh dilihat untuk meratakan air. Tapi sunat pada suami istri itu tidak melihat lagi. Digosok dan dibersihkan air, itu saja. Dan sunat mengurut-ngurut perut. Perut ni dia sunat ditekan pelan-pelan. Jangan ditekan kuat-kuat. Ditekan pelan-pelan. Hingga najis yang ada tersisa, yang mau keluar, hingga keluar. Jangan dipaksa. Itu tidak boleh.
Maka sudah dikeluarkan itu, maka baru diratakan air dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Nah, itulah yaitu cara-cara memandikan jenazah dan yang memandikan jenazah. Nah, jangan orang yang memandikan jenazah dengan begitu saja tanggung jawab orang memandikan jenazah, dan orang yang menyuruh memandikan jenazah itu keluarganya, yaitu harus tanggung jawab juga. Nah, harus tanggung jawab juga, yaitu jangan asal sudah disuruh ya sudah. Nah, seperti kita membawa kereta ke Dusmil, harus kita perhatikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain kali kita berjumpa lagi.